Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan uh, sejahtera walaupun kita masih dalam situasi COVID-19. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang ateis ya, atau ateisme juga percaya agama. Nah, hal ini atau pendapat ini dikemukakan oleh seorang presiden akal sehat, yaitu Bung Rocky Gerung. Nah, kita boleh lihat video yang berikut ini. Agama asli kita tuh ada yang animisme, politeisme, ateisme tuh. Ateisme juga agama. Karena dia meyakini sesuatu hanya berdasarkan kemampuan dia untuk melihat penderitaan lalu dia layani penderitaan orang lain. Kan dia udah beragama seperti bagi dia kan. Nah, seorang Rocky Gerung atau presiden akal sehat berargumentasi bahwa ateis itu percaya adanya Tuhan. Ateis itu percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak percaya konsep Tuhan gitu. Nah, konsep Tuhan yang dimaksud adalah bahwa seperti yang Kristen percaya Allah Trinitas ya kan, atau Muslim percaya bahwa Tuhan mengutus Nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Nah, menurut Rocky Gerung, ateis tidak percaya itu. Dia hanya percaya bahwa adanya Tuhan. Nah, dia mencontohkan hal itu tidak lepas dari budaya bangsa Indonesia. Memang pada dulu budaya kita itu memang percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan konsep Tuhan. Nah, sebagai contoh, di kampung saya, mungkin sampai saat ini masih ada orang yang beragama Marapu, ya. Agama Marapu itu adalah orang yang percaya Tuhan, mereka percaya Tuhan, tapi tidak percaya akan konsep Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan itu Trinitas, bahwa ada Tuhan terus mengutus Nabi. Sejauh agama Marapu yang saya tahu tidak percaya soal itu, tapi bahwa mereka percaya adanya Tuhan, ya gitu. Nah, kalau dulu agama di kampung saya menyebutnya Tuhan itu dideskripsikan sebagai yang maha besar telinga, yang maha mendengar, kurang lebih gitu. Jadi tidak boleh menyebutkan nama Tuhan, tapi hanya mendeskripsikan gambaran kekuasaan Tuhan. Tapi yang saya kurang setuju adalah dari pendapat Presiden Akal Sehat. Dia menyatakan bahwa ateis adalah agama dan percaya Tuhan, tapi tidak percaya konsep Tuhan. Nah, setelah saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mencari tahu arti dari ateis itu sendiri. Ternyata di sana, ateis itu artinya adalah bahwa sebuah pandangan filosofi yang memang tidak mempercayai Tuhan dan dewa-dewi. Nah, artinya ada pandangan yang berbeda nih, kontradiksi nih antara pemikiran Presiden Akal Sehat yang menyatakan bahwa ateis itu adalah agama dan percaya Tuhan, tapi tidak mempercayai konsep Tuhan, dan apa yang menjadi pendapat dari KBBI ya, di mana di situ menyatakan bahwa arti ateis itu adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai Tuhan gitu loh. Nah, saya lebih cenderung sekarang percaya pandangan umum, pandangan yang selama ini bahwa memang ateis itu tidak mempercayai Tuhan gitu. Artinya dia tidak percaya Tuhan, apalagi konsep ketuhanan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pendapat, ya, apakah setuju dengan Rocky Gerung yang menyatakan bahwa ateis itu percaya Tuhan tapi tidak percaya konsep Tuhan, atau teman-teman cenderung memang memahami ya ateis itu ya tidak percaya adanya Tuhan gitu. Nah, pandangan Presiden Akal Sehat pertama yang menarik untuk saya bahas adalah soal ateis itu sendiri. Soal yang kedua adalah soal bahwa ateis itu sebenarnya punya hak di negara demokrasi gitu ya, bahwa ruh dari demokrasi itu adalah kebebasan hak gitu ya, termasuk dalam hal ini hak untuk memilih agamanya apa, bahkan dalam hal dia ateis atau percaya Tuhan gitu, atau dia Islam atau dia Kristen gitu. Nah, dia beranggapan, kita boleh lihat biar lebih paten, kita coba lihat video berikut ini. Demokrasi kan boleh nggak beragama kan, karena agama itu adalah hak, jadi boleh dia pakai, boleh nggak dia pakai. Kalau di kita sekarang kan dianggap kalau nggak beragama itu nggak Pancasilais. Lo agama itu adalah hak, boleh dipakai nggak, boleh nggak dipakai. Sama dengan golput agama itu kan. Jadi ateisme itu sebenarnya golput di dalam teologi itu. Saya nggak mau pakai hak saya beragama. Apakah saya jahat? Tidak. Jahat kalau saya melanggar KUHP, membunuh orang itu jahat. Apakah ateis membunuh orang? Begitu banyak penerima Nobel perdamaian yang justru adalah ateis. Gitu. Nah, sampai di sini mungkin kita pahami bahwa demokrasi itu adalah bebas ya, kita bebas menentukan hak kita. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kenapa pendiri bangsa ini harus menentukan bahwa masyarakat yang hidup, rakyat yang hidup di negara Republik Indonesia haruslah beragama.
Pertanyaannya kenapa? Nah teman-teman, nanti saya juga berharap teman-teman jawab di kolom komentar, kira-kira kenapa di Indonesia kita percaya, kita memilih sebagai negara demokrasi, tapi kok dibatasin haknya dalam hal ini beragama. Nah dalam hal ini kenapa ateis juga tidak diakomodir sebagai salah satu pilihan hak dari orang untuk tidak percaya Tuhan, kenapa gitu. Nanti teman-teman mohon komentarnya supaya kita semakin sama-sama tukar pikiran gitu ya, supaya kita sama-sama teredukasi dari komentar apa yang saya bahas dan komentar teman-teman gitu. Nah, tapi pandangan saya pribadi adalah kenapa pendiri bangsa atau founding father kita harus menekankan bahwa rakyat Indonesia haruslah beragama, karena memang tidak lepas dari pendiri bangsa ini ya, ada nama-nama Kiai Hajar Dewantoro, ada Kiai Agus Salim ya, ada juga dari kaum Kristen, ada Yohanes Lemana, ada dari kaum Hindu atau Buddha, I Gusti Tut Puja gitu. Jadi pendiri bangsa ini memang background mereka adalah sudah yang mempunyai keyakinan dan agama yang sebelumnya itu diakui di Indonesia ini. Jadi founding father ini tidak mungkin keluar dari konteks apa yang mereka udah yakini gitu. Jadi menurut saya itu ya, kenapa kita sudah memilih sistem negara kita demokrasi, tapi kita ngebatasin hak masyarakat Indonesia untuk memilih agamanya di luar 5 atau 6 yang diakui di Indonesia. Menurut saya karena memang pendiri bangsa kita ini semuanya adalah orang-orang beragama dan orang-orang taat pada agamanya masing-masing. Nah, kurang lebih itu pandangan saya. Saya berharap teman-teman bisa komentar supaya kita sama-sama mendapatkan informasi dan edukasi yang sama. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih.